Selamat datang di zona matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Feryansah Putra Sundawa. Saya adalah salah satu orang yang selalu berusaha untuk memiliki sikap yang jujur, ikhlas, dan saya ingin menjadi seseorang yang hebat. Maka tentunya, ketika kita ingin menjadi seseorang yang hebat, ada beberapa hal yang harus kita miliki. Di antaranya adalah ilmu. Akan tetapi, ilmu itu tidak akan pernah kita dapatkan tanpa ada rasanya cinta. Dan rasa cinta itu tidak akan pernah kita dapatkan tanpa adanya kejujuran. Dan kejujuran itu tidak akan pernah kita miliki tanpa adanya keikhlasan. Maka daripada itu, mari kita tanam dalam diri kita keikhlasan, kejujuran, dan rasa cinta, maka ilmu akan mudah untuk kita dapatkan, bahkan kita kuasai. Dan hasilnya, kita akan menjadi seseorang yang hebat. Baik semuanya, di pertemuan kali ini, kita masih membahas materi eksponen dan logaritma. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas definisi dari bilangan eksponen dan beberapa konsep dari bilangan eksponen. Di antaranya ada pangkat negatif dan ada pangkat 0. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pangkat positif dan sifat-sifat dari pangkat positif. Bagaimana? Sangat menarik kan materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Maka dari itu, jangan kemana-mana, duduklah yang manis dengan secangkir kopi hitam atau secangkir teh manis panas dan tetap di channel Doa Bangsa TV. Selamat belajar. Konsep ketiga dalam bilangan eksponen adalah pangkat positif. Untuk pangkat positif dapat kita definisikan dengan A pangkat N, atau jika kita uraikan akan menjadi A dikali A dikali A dikali A sebanyak jumlah pangkatnya itu ada berapa. Untuk keterangannya, A dapat kita simbolkan sebagai bilangan pokok dan N kita simbolkan sebagai pangkat positif. Setelah kita mengetahui definisi dari pangkat positif, kita akan belajar sifat-sifat pangkat positif. Untuk sifat yang pertama adalah perkalian pangkat. Untuk perkalian pangkat dapat kita definisikan dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Di situ bisa kita perhatikan bilangan pokok yang sama yaitu A, maka untuk pangkatnya harus kita jumlahkan. Untuk menyelesaikan definisi dari A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu dengan cara A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Di situ bisa kita perhatikan sama-sama bilangan pokok yang sama yaitu angka 3, maka untuk pangkat harus kita jumlahkan sehingga menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4. Dan hasilnya adalah 3 pangkat 6. Jika kita uraikan, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 6 kali sesuai pangkatnya. Sekarang, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Misalkan, A pangkat M dikali B pangkat N. Di situ bisa kita perhatikan bilangan pokoknya berbeda. Ada bilangan pokok A dan ada bilangan pokok B. Maka cara menyelesaikannya harus kita uraikan satu persatu. Misalkan untuk A pangkat M kita uraikan menjadi A dikali A dikali A sebanyak pangkat M-nya itu ada berapa. Untuk B pangkat N kita uraikan B dikali B dikali B sebanyak pangkat N-nya itu ada berapa. Contoh untuk perkalian pangkat yang bilangan pokoknya berbeda. Misalkan 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Bisa kita perhatikan bilangan pokok berbeda,
bilangan pokok yang pertama ada angka 3 dan bilangan pokok yang kedua ada angka 2. Maka cara menyelesaikannya harus diuraikan satu persatu. Untuk 3 pangkat 4 kita uraikan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali sesuai dengan pangkatnya. Untuk 2 pangkat 5 kita uraikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali sesuai dengan pangkatnya. Dan hasil untuk 3 pangkat 4 adalah 81 dan hasil untuk 2 pangkat 5 adalah 32. Jika kita kalikan 81 dikali 32 hasilnya adalah 2592. Untuk sifat yang kedua dari pangkat positif adalah pembagian pangkat. Untuk pembagian pangkat dapat kita definisikan dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Cara penulisannya bisa menggunakan pecahan A pangkat M per A pangkat N. Kita perhatikan sama-sama bilangan pokok yang sama yaitu A, maka untuk pangkatnya harus kita kurangi. Untuk menyelesaikan definisi dari pembagian pangkat, A pangkat M dibagi A pangkat N, yaitu dengan cara mengurangi pangkatnya. Misalkan A pangkat M dikurangi N. Sebagai contoh, misalkan 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Di situ bisa kita perhatikan bilangan pokok yang sama yaitu angka 4, maka untuk pangkat harus kita kurangi sehingga menjadi 4 pangkat 5 dikurangi 3 dan hasilnya adalah 5 pangkat 2, atau jika kita uraikan 5 dikali 5 dan hasilnya adalah 25. Contoh yang lain untuk pembagian pangkat, misalkan 6 pangkat 7 per 6 pangkat 4. Kita perhatikan kembali, di situ bilangan pokok yang sama yaitu angka 6, maka untuk pangkat harus kita kurangi. Ada pangkat 7 dan ada pangkat 4. Sehingga cara penyelesaiannya adalah 6 pangkat 7 dikurangi 4 dan hasilnya adalah 6 pangkat 3, atau kita uraikan 6 dikali 6 dikali 6 dan hasilnya 216. Bagaimana? Sudah paham kan untuk perkalian dan pembagian pangkat? Sekarang untuk menguatkan materi yang sudah kita pelajari, mari kita berlatih. Tentukan hasil dari nomor 1, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5. Nomor 2, 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Nomor 3, 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 4. Good luck. Itulah materi yang kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saksikan terus video-video pembelajaran menarik lainnya di Doa Bangsa TV. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan beri tanggapanmu di kolom komentar. Bersama saya, Periansa Putra Sundawa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.